Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 3 sebab ini, maka mantan akan balik sendiri kepadamu. Jadi kita mungkin merasa sudah berusaha dengan amat sangat keras untuk menarik mantan kembali. Tetapi semakin keras usaha kita, semakin mantan menjauhi kita. Sebenarnya jika tidak ada 3 sebab yang membuat mantan menjadi trauma, ya, maka biasanya justru mantan yang akan balik sendiri. Kan orang bisa saja berpisah karena sering bertengkar. Seorang istri merajuk kembali ke rumah orang tuanya karena cemburu. Kalau cemburu itu kan artinya rasa cinta yang amat sangat, ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan biasanya yang seperti ini akan balik sendiri atau paling tidak ya di telepon, di kontak begitu, biasanya tidak akan mengalami kesulitan untuk ngajak kembali ke rumah lagi atau bersama lagi. Tapi kalau ada 3 faktor yang memang menyebabkan mantan trauma, nah ini memang sulit nih. Meskipun dirayu, dikejar-kejar, dan seterusnya, ya maka kita yang harus bersabar ya. Karena dirayu seperti apapun namanya juga orang trauma. Tetap sulit kan. Nah, jadi penyebabnya yang pertama. Ketika bersama, itu sering terjadi pertengkaran yang amat sangat keras, ya, yang menyebabkan mantan jadi trauma. Jadi kalau suami istri itu bertengkar, itu biasa saja. Berdebat itu biasa, ya. Itu adalah proses adaptasi, saling mengenali karakter, sifat satu dan lainnya. Jadi setelah mereka bertengkar itu, mereka tambah ilmu tuh. Oh ini pasangannya tidak suka nih, suami atau istrinya tidak suka kalau dia begini. Maka agar jangan bertengkar lagi, ya jangan diulangi lagi, kan gitu. Ya. Nah, tetapi kan ada juga yang kalau pertengkaran itu keras gitu ya. Misal kalau mereka tinggal di kampung, orang sekampung tahu semua. Kalau mereka tinggal di perumahan, orang satu perumahan tahu semua, ya. Karena apa? Karena kalau bertengkar itu piring terbang, gelas terbang, panci terbang, dan seterusnya, yang suaranya itu bisa didengar di mana-mana, ya. Teriakan suami, bantahan istri, anak-anak histeris, dan seterusnya. Nah itu ya. Jadi itu akan menyebabkan terjadinya trauma. Ya apalagi ketika bersama itu sering sekali itu terjadi pertengkaran seperti itu, kemudian sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan, berpisah, nah maka sulit memang untuk diajak untuk bisa balik lagi. Paling tidak harus bersabar, menunggu sampai traumanya bisa reda. Dan itu tentu membutuhkan waktu. Termasuk juga ketika dia akan kembali, dia akan memantau. Dia akan melihat perubahan pada diri kita. Apakah sekarang kita jauh lebih dewasa, jauh lebih sabar, jauh lebih bijaksana atau tidak. Kalau dia melihat, oh masih temperamental, masih emosional, dan seterusnya, maka dia tidak akan pernah mau balik. Ya. Kemudian yang kedua, karena faktor kehadiran orang ketiga. Nah, ini dia.
ya, yang tentu menjadi sebab yang paling populer menyebabkan para suami istri bercerai atau calon suami, calon istri atau pra pernikahan gagal menikah. Nah, ini penyebabnya, ya. Jadi, kehadiran orang ketiga ketika kita kejar-kejar pun ya, namanya mantan lagi kasmaran nih dengan orang ketiga, lagi seneng-senengnya, lagi sayang-sayangnya, dan kemudian kita mengejar-ngejar mereka, ya tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Namanya mantan lagi tidak menginginkan kita dan sedang jatuh cinta dengan orang ketiga. Ya, justru sebaliknya, ketika kita menjauhi mereka, memberikan kesempatanlah kepada mereka untuk mengenali sifat dan karakter satu dan lainnya. Justru di situ tuh mereka akan lebih cepat untuk berpisah, ya. Kalau kita hadir terus di antara mereka berdua, ya sudah, ya, orang ketiga akan terus menjadi pahlawan bagi mantan, melindungi mantan dari gangguan kita, dan mereka tidak akan pernah menjadi diri mereka sendiri. Tetapi begitu kita tidak mengganggu, nah, mereka akan langsung menunjukkan sifat dan karakter aslinya, ya. Mereka sama-sama egois, bubar, ya kan? Saya sering tuh menyampaikan, orang ketiga itu kan egonya tinggi. Dia tahu mantan sudah menjadi milik kita, tetap saja dia melakukan berbagai manuver untuk merebut mantan dari kita. Artinya dia orang egois, mau menang sendiri, tidak peduli dengan perasaan orang, dan seterusnya. Mantan juga begitu, ya. Mantan tahu betapa kita sangat mencintainya, tapi dia tetap saja, ya, di belakang kita memprospek orang ketiga. Artinya mantan itu egois. Kalau dia tidak egois, maka dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Maka terjadilah kan perpisahan itu. Nah, orang egois ketemu orang egois. Ketika mereka sudah memperlihatkan watak dan karakter aslinya, cepat bubarnya. Tapi selama kita terus, ya, berusaha untuk merebut mantan kembali, maka mantan tidak akan pernah kembali. Karena mereka tidak kunjung menjadi dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi itu yang kedua, karena faktor kehadiran orang ketiga. Kapan mantan balik? Ya ketika dia sudah berpisah kan dengan orang ketiga. Ya. Nah, maka mantan tentu tidak bisa langsung balik hari ini. Ya, secepatnya. Karena ketika ada orang ketiga, ya maka kita harus menunggu dulu mantan dan orang ketiga berpisah. Penyebabnya yang ketiga, yang juga menyebabkan trauma ini, ya. Yang kedua tadi bisa tidak menyebabkan trauma dengan orang ketiga? Bisa saja. Ya, ketika misal mantan dicampakkan oleh orang ketiga, cuman dimanfaatkan, dikhianati, diselingkuhi, dan seterusnya. Nah, itu bisa membuat mantan jadi trauma, ya. Tapi bukan trauma kepada kita. Sehingga kalau mantan traumanya dengan orang ketiga, ya tentu peluang untuk balik kepada kita cukup besar. Nah, yang ketiga nih, yang juga bisa menyebabkan orang jadi trauma. Tapi sebelum kita masuk ke yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kesulitan ekonomi, ya. Bisnis
hancur berantakan atau diberhentikan dari tempat bekerja sehingga menganggur, tidak punya income, tabungan habis semua. Ini kan yang biasanya juga menjadi sebab paling populer suami istri kemudian bercerai karena kesulitan ekonomi. Saya selalu bilang, bercerai itu tidak kemudian akan membuat orang menjadi kaya raya. Ya, justru bercerai itu akan membuat masing-masing menjadi semakin lemah. Ketika sebuah keluarga itu mengalami kesulitan ekonomi, dan itu banyak yang juga mengalaminya, ya, maka seharusnya suami istri itu bersatu, saling menguatkan, saling mensupport, tidak kemudian memilih bercerai kembali ke rumah orang tua. Ya, kalau begitu kasihan anak-anaknya. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi karena faktor kesulitan ekonomi, itu juga biasanya menyebabkan trauma. Dan kapan mantan bisa kembali? Ya ketika faktor ekonomi ini tadi membaik, ya. Ekonomi suami misal baik kembali, bisnisnya jalan lagi, bekerja lagi, punya income lagi, dan seterusnya. Nah, maka disitulah titik baliknya. Dia akan kembali. Tetapi selama keadaan ekonomi masih terus seperti itu, ya dia tidak akan pernah kembali. Nah, jadi sekarang apa yang harus dilakukan, ya? Yang paling penting, ya, kita berusaha terus, ya. Ketika persoalannya adalah ekonomi, karena bangkrut, nganggur, dan seterusnya, maka solusinya adalah berusaha untuk bangkit, ya. Tentu semuanya membutuhkan waktu. Tetapi ketika kita ngejar-ngejar mantan dan kita tetap sulit secara ekonomi, dia tetap juga tidak akan mau balik karena penyebab perpisahan tadi faktor ekonomi. Maka kalau faktor ekonomi ini bisa kita bereskan dulu, ya, pekerjaan kita bagus lagi, dan kita punya duit lagi, punya tabungan lagi, dan seterusnya. Nah, kita minta mantan untuk balik sepertinya tidak akan susah. Ya, bahkan ketika misal belum bercerai nih, cuman merajuk pulang ke rumah orang tua karena melihat ekonomi suaminya ini berantakan, ya. Mungkin dia kembali kepada orang tua itu untuk memberikan motivasi juga agar suaminya semangat lagi, kan? Kan cara orang memberikan motivasi macam-macam. Nah, suaminya bangkit secara ekonomi, mapan lagi, nah itu ndak usah pakai dijemput, biasanya akan balik sendiri ke rumah. Nah, jadi kuncinya sekarang, perpisahan yang sudah terjadi itu, ya apapun itu sudah terjadi. Yang paling penting sekarang adalah semangat, bangkit, kerja kembali. Walaupun semuanya butuh waktu, tapi manusia bisa meraih suksesnya, menjadi mapan, dan seterusnya selama dia mau kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin banyak kita mengeluh, sedikit kita bekerja, sedikit pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Semakin sedikit kita mengeluh, semakin banyak kita bekerja, semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.